Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup dan tinggal sendiri di dunia ini. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan atau berinteraksi dengan yang lain. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya, yaitu Yesus Kristus. Sebab Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan manusia yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan yang wajib yang harus menjadi bagian hidup setiap manusia. Lalu bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yang pertama adalah saling menerima satu sama lain, serta saling menghargai di dalam setiap perbedaan. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga apabila dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 yaitu, perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang ketiga adalah suka menolong orang lain. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan sendiri saja belum cukup. Tetapi firman Tuhan telah mengatakan bahwa jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bisa kita lihat dalam Amsal 3 ayat 27. Yang keempat adalah saling mengasihi di antara saudara, dan yang terakhir adalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Dan kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa,
kita juga harus memberinya pupuk dan membersihkannya setiap hama yang menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman-Nya di dalam kehidupan kita, serta melakukan kasih kepada semua orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan.